Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Boleh dong saya minta buat Bapak, Ibu menyalakan kameranya, menyalakan mikrofonnya ya, supaya kita bisa ngobrol bersama nih Bapak, Ibu. Boleh tolong dinyalakan kameranya. Wah, oke, saya ingin mengajak ngobrol beberapa Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian ya. Kepada Pak Ahmad. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah sehat dan tetap bahagia Alhamdulillah. bersama Milea Lab. Ya, terima kasih. Oke, selamat mengikuti webinar hari ini ya, Pak. Ya, ya, insyaallah. Ya. Oke, selanjutnya satu lagi ya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, kepada Kak Kelin Oktaria. Selamat siang. Oke, mungkin sepertinya sedang away from webinar kita nih. Oke, selanjutnya saya mau coba ajak ngobrol dengan siapa ya? Dengan Kak Egy Bayu. Selamat siang. Selamat siang. Oke, mungkin audionya belum di-connecting ya? Ya sudah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, langsung saja kita mulai webinar kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat segenap jajaran C-Level Sinta PR, yang kami hargai, Ibu Dini Larasati selaku narasumber webinar Unlocking Sukses hari ini, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta yang sudah hadir pada kesempatan berbahagia ini, tim International Task Center, serta Sejuta Cita selaku partner program kami ini. Salam bahagia audiens yang berbahagia. Perkenalkan, saya Selin Kristek selaku MC yang akan menemani rekan sekalian dalam acara luar biasa hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat bergabung Bapak Ibu rekan sekalian dalam complimentary workshop hasil kolaborasi antara Milea Lab dan juga International Test Center. Bapak Ibu memiliki keinginan untuk meningkatkan literasi digital atau literasi berbahasa Inggris di komunitas dan sejenisnya, Bapak, Ibu, dan rekan semuanya berada dalam webinar yang tepat. Nah, kabar gembiranya untuk rekan sekalian, setiap bulannya Milea Lab X ITC Academy akan memiliki tema khusus setiap bulannya, yang mana bulan ini mengangkat tema mengenai The Test of English for International Communication. Adapun judul webinar yang diangkat dalam series Milea Lab X ITC Academy kali ini ialah Unlocking Success, The Power of English for Your Professional Journey. Nah, berapa banyak nih yang excited? Saya boleh lihat reaction-nya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian? Yuk, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan nih, kasih reaction-nya dong, yang semangat sekali untuk mengikuti webinar hari ini. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, senangnya Ibu Dini Larasati hari ini yang merupakan narasumber luar biasa kita sudah hadir ya. Sebelumnya, saya akan membacakan profil beliau terlebih dahulu nih. Jadi Bapak Ibu bisa mengenal lebih dalam dulu nih narasumber kita, Ibu Dini Larasati yang luar biasa sekali ya. Seperti yang sudah terlihat di layar Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, Ibu Dini Larasati, Course Consultant, Trainer, Business Research Manager. Pengalaman yang Ibu Dini miliki luar biasa ya. Course Specialist, 9 years of experience, product management professional, dan English trainer yang memiliki pengalaman selama 5 tahun. Wow, itu tadi adalah profil dari Ibu Dini, keren banget ya. Mari kita simak dan serap ilmu semaksimal mungkin. Kepada Ibu Dini, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Selin atas introduction-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Oke, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Tadi saya sudah dengar dari Pak Ahmad. Pak Ahmad kalau nggak salah dari East Kalimantan ya Pak ya. Halo, suara saya terdengar Pak Ahmad?
Mbak Selin, suara saya terdengar kan ya? So far. Iya, terdengar jelas, Ibu. Oke, baik, kita lanjutkan dulu sesi hari ini. Terima kasih atas kenalannya. Semoga rekan-rekan, teman-teman yang hadir dalam sesi hari ini dalam keadaan sehat ya dan siap mengikuti acara hari ini karena ini jam-jam rawan, jam setelah makan siang. Jadi mungkin ada yang habis makan terus agak-agak ngantuk. Semoga saya nggak bikin tambah ya. Oke, saya izin share screen. Baik, hari ini kami mengangkat tema webinar siang ini adalah Unlocking Success, the Power of English for Your Professional Journey. Perkenalkan, nama saya Dima Rasati, tadi sudah dikenalkan, saya dari International Test Center, dan dalam kesempatan hari ini saya ingin membagikan beberapa informasi. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu lah ya pentingnya bahasa Inggris, sudah tidak ada bukan hal baru. Namun saya akan membagikan informasi dan data-data terbaru gitu tentang kemampuan bahasa Inggris di dunia ini seperti apa sih, fakta-faktanya apa aja sih. Ya kita coba dengerin ya. Sebelum masuk ke sana, saya coba kenalkan dulu saya dari International Test Center. International Test Center adalah Country Master Distributor untuk program-program pembelajaran asesmen bahasa Inggris dari ITB. Mohon maaf Ibu Dini, maaf mengganggu. Sepertinya suara Ibu Dini bisa diperkeras lagi ya Ibu. Oh, oke. Oke. Baik. Terima kasih. Sebentar. Kalau sekarang lebih keras suaranya atau belum? Ya, lebih baik Ibu. Terima kasih. Silakan dilanjutkan Ibu. Oke, terima kasih ya. Oke, baik. Pak Ahmad, sekarang sudah terdengar suara saya? Apakah sudah cukup terdengar, Pak Ahmad? Terdengar kok Ibu. Iya. Sudah cukup ya. Oke. Oke, saya lanjutkan. ITC atau International Test Center sudah hadir kurang lebih 19 tahun di Indonesia. Dan tahun ini kami memiliki, masih kecil suaranya. Oh, oke. Masih tidak terdengar ya? Oke, sebentar saya izin mengatur audio sebentar ya. Baik, sambil menunggu Ibu Dini untuk memperbaiki audionya, mungkin dari Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian boleh nih sambil menyalakan kameranya ya, supaya kita bisa ngobrolnya face to face nih, gitu. Oke. Baik. Mungkin juga kalau boleh menyarankan nih bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa menggunakan earphone agar suaranya terdengar lebih jelas. Ya, Oke, Ibu kalau Dini saat ini kembali. sudah lebih jelas terdengarnya? Jelas, Ibu. Oke, semoga sudah lebih aman ya, Ibu Nasya. Suara saya sudah terdengar, semoga lebih baik saat ini. Baik, saya lanjutkan dulu. International Test Center punya visi dan misi Bapak Ibu adalah confidence for everyone. Karena kami ingin orang-orang yang merasakan menggunakan program International Test Center ini merasa confident dan masa depannya akan lebih baik gitu. Structuring the future adalah tagline yang kami angkat di tahun ke-19 kami di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa melihat website kami di www.itc-indonesia.com. Oke. Nah, agenda hari ini apa saja sih? Hari ini insya Allah kita akan membahas beberapa hal, yaitu English language facts, lalu benefits of English for your professional journey, how to improve your English proficiency skills, and get to know the TOEIC test. Sebelumnya sudah disampaikan oleh Mas Selin, kita akan bermain-main dan have fun dengan TOEIC, dan juga ada tips to succeed in the TOEIC test. Oke, nah ini Bapak Ibu, did you know
that one out of five people can speak or at least understand English. Jadi 1 dari 5 orang yang ada di dunia saat ini, kalau nggak salah, ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Saat ini currently ada berapa jumlah penduduk sih di dunia? Mungkin ada yang tahu informasinya, bisa ketikkan di chat begitu. Ada berapa banyak sih warga bumi saat ini? Kalau nggak salah saya baca kurang lebih sekitar 7,8 miliar orang saat ini yang ada di kurang lebihnya ya, tentunya exact number-nya tidak terdetek seperti itu. Nah, 1 dari 5 orang berbicara atau menggunakan bahasa Inggris dalam komunikasinya seperti itu. Nah, dari Inggris sendiri menjadi bahasa yang paling banyak digunakan adalah most spoken language di dunia. Ini tahun 2023 datanya saya ambil dari statista.com. Ada 1,4 miliar orang yang menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, kira-kira 1,4 miliar orang ini apakah orang native semua atau pengguna bahasa yang asli, penutur aslinya? Tentunya enggak ya. Kalau kita lihat data selanjutnya, ini adalah percentage dari English speakers yang ada di dunia saat ini. Dari 1,4 tadi, Bapak Ibu sudah lihat ya, 1,4 miliar orang, ternyata native speaker-nya malah lebih sedikit, yaitu kurang lebih 27%. Sisanya adalah non-native speakers. Siapa itu non-native speakers? Non-native speakers ya seperti kita-kita ini yang ada di ruangan ini, di Zoom ini, orang Indonesia, Malaysia, atau juga orang-orang yang bahasa utamanya bukan bahasa Inggris, mereka punya bahasa lain. Ternyata didominasi oleh non-native speakers ya, sangat besar jumlahnya non-native speakers yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, kenapa sih bahasa Inggris ini sangat penting? Ini mungkin juga informasi yang sudah Bapak Ibu ketahui sebelumnya ya, bahwa ini adalah bahasa yang digunakan paling banyak di dunia, maka ini menjadi global communication, kita berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia, terkoneksi dengan orang-orang di belahan dunia manapun menggunakan bahasa yang umum digunakan, yaitu adalah bahasa Inggris. Lalu tentunya access to information. Kenapa sih access to information penting banget? Data yang saya temukan gitu ya di internet, bahasa Inggris adalah bahasa yang paling banyak digunakan dalam di internet gitu. Data-data, jurnal, atau research, buku-buku, terbitan, dan lain-lain itu mayoritas menggunakan bahasa Inggris. Jadi apabila kita mau studi, kita mau mengetahui informasi yang lebih advance atau lebih banyak, maka bahasa Inggris ini nggak bisa dielakkan dalam kehidupan kita. So access to information sangat penting gitu ya, menggunakan bahasa Inggris. Lalu tentunya kalau kita bisa berbahasa Inggris dengan baik, kesempatan kita untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan yang lebih baik itu tentunya akan meningkat ya. Educational and professional opportunities untuk tidak hanya bekerja atau belajar di dalam negeri tentunya akan lebih besar. Tentunya juga saat ini teknologi sangat pesat berkembangnya. Ada AI, Bapak Ibu juga pasti sudah kalau mengikuti webinar kami di bulan lalu terkait dengan AI, teknologi sangat pesat perkembangannya di dunia saat ini, dan mayoritas bahasa yang digunakan tentunya adalah bahasa Inggris gitu. Prom-prom yang digunakan juga adalah bahasa Inggris. Jadi udah nggak ada excuse lagi sebenarnya kalau bahasa Inggris itu adalah bukan bukan lagi menjadi advantage gitu ya, bukan lagi jadi kelebihan, tapi itu adalah basic yang memang harus dimiliki. Dan yang terakhir adalah kita bisa memahami, mengerti budaya, lifestyle orang-orang di luar sana yang bukan
orang Indonesia misalnya, kita bisa melakukan cultural exchange dan juga, menikmati program-program, misalnya kayak movies ya kan, atau lagu-lagu atau seperti apa, yang banyak juga diciptakan dengan bahasa Inggris. Jadi, banyak hal banget, benefit yang Bapak Ibu bisa dapatkan, teman-teman bisa dapatkan apabila bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik, bisa berbahasa Inggris dengan baik. Nah, oke. Ini data yang juga saya dapatkan di tahun 2000, terakhir ini tahun 2022, tenaga kerja asing di Indonesia semakin banyak jumlahnya ya, apa namanya, tiap tahun itu meningkat, kecuali tahun 2020 dan 2021 pada saat itu kita sedang mengalami pandemi sehingga, turun juga kesempatan untuk bekerja dan lain sebagainya, banyak perusahaan yang tutup. Nah, saat ini sudah mulai kembali normal, sudah ada new normal yang kita jalankan, maka tentu saja, arus tenaga kerja asing akan besar lagi, akan kembali masuk ke Indonesia. Dan, kemungkinannya, skill mereka, kemampuan mereka, tentunya, bisa bisa jadi lebih, tinggi daripada kita, kita orang Indonesia. Kemampuan bahasanya, kemampuan skill-nya, hard skill-nya, dan lain sebagainya mungkin lebih baik. Oleh karena itu mereka diserap di Indonesia. Nah, hal-hal ini tentunya adalah, sebuah ancaman ya, bagi warga Indonesia yang ingin juga mencari kerja, karena pengangguran pun masih cukup tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, kemampuan-kemampuan dasar seperti kemampuan berbahasa Inggris, kemampuan, IT dan digital, itu sungguh sangat, penting dan diperlukan gitu ya. Dan itu bukan lagi hal yang, advantage gitu, itu memang harus ada. Nah, tambahan lagi nih, ancamannya, yaitu dengan adanya, eee, berkembangnya teknologi dan juga, otomasi. Nah, menurut, Ketua Umum Kadin Indonesia, beliau menyampaikan bahwa di tahun 2030 kemungkinan akan ada 23 juta pekerjaan yang terancam punah. Tentunya banyak hal, dengan adanya AI, mereka bisa, apa namanya, AI bisa sangat cepat membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan, menghasilkan produk-produk yang, mmm, lebih, baik misalnya atau lebih, cepat, membuat apa ya, tenaga kerja di Indonesia akan semakin, setengahnya terancam gitu ya, karena kehadiran otomasi ini. Dan ini yang jadi concern kita bersama. Dengan adanya otomasi, dengan adanya teknologi, tentunya kita nggak bisa berdiam diri ya, kita nggak bisa begitu-begitu aja dan kita perlu mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki gitu. Salah satunya bahasa Inggris. Bukan hanya bahasa Inggris tentunya, banyak hal lainnya yang bisa dikembangkan. Namun, pada kesempatan hari ini saya mungkin memfokuskan kepada kemampuan bahasa Inggris. Nah, dengan adanya, ancaman-ancaman ini, tapi ada juga loh sebenarnya kesempatan baru. Nah, ini kalau tadi sebelumnya saya sempat sampaikan bahwa, beberapa hal, menjadi terancam nih karena adanya otomasi, tapi ada hal baru atau hal-hal yang terbuka juga, salah satunya ini, AI prompter. Mungkin ada yang sudah pernah dengar ya sebelumnya tentang AI prompter ini. Jadi kalau di AI itu kan kita perlu, mmm, memberikan perintah gitu ya, prompt. Nah, di sini ada, pekerjaan baru yang lagi happening juga, yaitu AI prompter. Tugasnya tentunya adalah membuat perintah kepada AI. Gimana caranya agar, mmm, perintahnya efektif, efisien, dan tepat guna? Ya tentunya dengan kemampuan bahasa, karena kan dia harus memasukkan, instruksi atau prompt tersebut kan ke dalam AI-nya. Jadi, bahasa Inggris atau bahasa global ini tidak akan, tidak penting gitu dan, sesungguhnya dengan memiliki kemampuan bahasa Inggris tentunya banyak peluang-peluang gitu ya yang tercipta, opportunities yang tercipta dengan, kemampuan bahasa Inggris. Nah, ini benefits nih yang saya coba rangkumkan juga, dengan adanya
bahasa Inggris sebenarnya untuk professional journey kita apa sih? Tentunya, kita komunikasi skill kita akan lebih baik semakin kita menggunakan bahasa Inggris, semakin sering kita berlatih, kemampuan berkomunikasi akan semakin baik dengan rekan kerja, dengan klien, dengan atasan atau bawahan, atau mungkin kalau Bapak Ibu mengajar di kelas, di sekolah, maka kemampuan berkomunikasi kepada murid juga akan meningkat, seperti itu. Lalu global career opportunities. Saya melihat beberapa, sebenarnya dari tahun saya kuliah gitu ya, saya sempat magang-magang dan mengajar di sekolah-sekolah internasional. Saya pikir saya sedang berbicara dengan orang Indonesia, namun, ternyata mereka adalah orang Filipina gitu, atau kadang orang Vietnam juga di-hire untuk bekerja di, Indonesia. Nah, itu karena mereka dianggap memiliki kemampuan bahasa Inggris yang lebih baik. Oke. Baik, saya lanjutkan, terima kasih. Oke, nah kemampuan, bahasa Inggris tentunya akan membuka peluang pekerjaan yang lebih besar dan tidak hanya di Indonesia saja, melainkan bisa juga ke luar negeri. Dulu pernah saya punya, teman gitu ya, dia bercerita sama saya buminya Allah tuh luas gitu, nggak cuman ada di, Indonesia aja. Jadi keluarlah, explore, make new friends, dan, keliling dunia gitu. Nah, itu menjadi salah satu goal juga, kenapa saya pengen banget belajar bahasa Inggris waktu saya dulu, mulai belajar. Dan juga networking dan, relationship building dengan menggunakan bahasa Inggris sebenarnya kita bisa dengan mudah ya, atau dengan, apa namanya, lebih, smooth lagi dalam membangun relationship kepada, orang lain gitu, non Indonesians intinya. Bisa dengan, klien di, Bapak Ibu bisa mengenal lebih banyak orang, kalau misalnya ada di, Bali gitu ya misalnya, atau di daerah-daerah pariwisata, tentunya Bapak Ibu juga bisa, berkomunikasi, membuat relationship dan networking kepada, para native speakers, gitu. Selain itu, kemampuan juga, effective presentation and public speaking, leadership, tentunya, semakin tinggi, posisi seseorang di dalam sebuah institusi, baik itu perusahaan atau, eee, education institutions atau juga government, diharapkan kemampuan, leadership-nya semakin tinggi berbanding lurus dengan kemampuan berkomunikasinya. Dan dalam merepresentasikan institusinya, banyak kali menggunakan bahasa Inggris seperti itu, agar bisa lebih banyak network dan juga, berhubungan dengan, dunia luar begitu. Maka bahasa Inggris akan sangat menjadi, nilai lebih ya bagi, banyak, eee, pemimpin di Indonesia begitu. Banyak hal, eee, komunikasi, bernegosiasi, menyambut tamu-tamu dari, luar dan lain sebagainya, itu juga menjadi salah satu, kemampuan yang diperlukan gitu dalam, berbahasa Inggris. Nah, global online presence juga sangat penting karena apabila kita mau dilihat oleh luar, apabila kita ingin, entah itu brand kita atau barang-barang yang kita miliki atau servis atau jasa atau sekolah kita dan lain sebagainya ingin, dikenal lebih luas dan, secara online, dapat diakses lebih banyak orang, maka penggunaan bahasa Inggris penting. Kayak contohnya misalnya kita punya website ya, website, perusahaan atau website sekolah gitu, pada saat ada warga negara asing atau non, apa namanya, penutur asli bahasa Indonesia melihat website tersebut dan tidak menemukan bahasa Inggris, pasti kan kayak, dia tidak bisa mendapatkan informasi yang, lebih dia pahami gitu. Sehingga, sangat penting juga agar kita bisa memiliki 2 bahasa seperti itu pada saat kita present, our product and services. Nah, dari informasi yang tadi saya sampaikan, relevansinya apa sih ke saya? Apakah ini hanya untuk awareness?
bahwa oh ya memang bahasa Inggris penting atau lebih dari itu. Nah, bukan hanya awareness yang saya harapkan sebenarnya Bapak Ibu dari pertemuan kita hari ini, teman-teman semua harus ada action dan juga acclaim gitu. Actionnya apa sih? Apa yang harus dilakukan? Lalu acclaim-nya seperti apa? Nah, kita coba lanjutkan ya. Action-nya tentu Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa claim dan use bahasa Inggris sebagai common language. Jadi jangan anti sama bahasa Inggris, jangan merasa itu adalah beban, dan juga mungkin ada yang berpikir, saya nanti kerjanya kayaknya cuman misalnya di laut gitu ya, karena saya anak apa namanya kelautan, atau misalnya yang jurusannya perhutanan, nanti saya kebanyakan di hutan menjaga apa namanya taman nasional dan lain sebagainya. Namun sebenarnya lebih banyak dari itu yang bisa didapatkan kalau kita dapat menguasai bahasa Inggris ini. Tidak terbatas kepada apa yang sedang kita kerjakan, tapi kita bisa mengeksplor banyak research, banyak materi-materi yang bisa Bapak Ibu dapatkan apabila memiliki kemampuan bahasa Inggris. Karena tadi saya sebutkan sebelumnya, jurnal, research, atau apa namanya buku-buku banyak yang diterbitkan dalam bahasa Inggris. Apabila siswa SMK misalnya, siswa SMK saya yakin juga banyak terlibat dengan manuals, ya kan, manual-manual yang diterbitkan dalam bahasa Inggris sehingga kemampuan bahasa Inggris para siswa SMK juga perlu ditingkatkan gitu, agar mereka bisa membaca manual dengan lebih mudah dan bisa bersaing dan bisa mendapatkan pekerjaan tentunya dengan lebih mudah dengan adanya banyak ancaman yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Nah, setelah kita menggunakan bahasa Inggris tentunya kita harus praktis. Jadi tidak cepat puas diri, kita harus improve our English, measure and test yourself to see the progress, dan juga enrich and update your portfolio. Tentunya dengan sertifikat yang berstandar global. Seperti itu. Nah, how to improve sih sebenarnya, kalau misalnya saya bilang saya mau mulai improve bahasa Inggris saya nih, saya mungkin ada di level basic saat ini, saya mau coba naik sedikit-sedikit ke intermediate atau advance. Is it possible? Of course, it is possible. Rekan-rekan semua, teman-teman di semua di sini yang hadir. Terus gimana sih cara kita improve-nya? Ini beberapa cara atau beberapa hal yang saya akan bagikan ke depan ini mostly adalah yang saya lakukan, yang saya pribadi kerjakan gitu ya dalam perjalanan saya belajar bahasa Inggris. Nah, yang pertama yang perlu dipikirkan adalah goals. Bapak Ibu perlu atau teman-teman semua di sini perlu set clear goals. Goals-nya apa sih belajar bahasa Inggris? Apa pentingnya saya? Apakah saya mau menggunakan bahasa Inggris untuk belajar, apply beasiswa ke luar negeri, untuk bekerja? Lalu dicek. You must check your the requirements gitu ya. Untuk misalnya masuk ke perusahaan A itu membutuhkan requirement bahasa Inggrisnya sekian. Maka ya saya punya goal tersebut gitu untuk di-achieve. Nah, setting clear goals itu sangat diperlukan agar Bapak Ibu tahu saya ada di mana saat ini dan saya menuju ke mana. Nah, ini hal pertama yang perlu ditekankan pada saat mulai belajar bahasa Inggris. Atau goal-nya mungkin bukan untuk bekerja. Saya goal-nya pengen keliling dunia, pengen jalan-jalan ke luar negeri, dan nggak nyasar, bisa survive. Bisa tahu balik ke hotel gimana caranya, bisa tahu menggunakan transportasi publiknya, atau saya pengen goal-nya pengen nonton film tanpa subtitle. Jadi hal-hal kayak gitu tidak remeh menurut saya, itu adalah goal yang valid dan juga penting untuk ditanamkan. Jadi tahu goals-nya apa sih, pengen belajar bahasa Inggris. Nah, selanjutnya yang pasti kita perlu practice secara reguler.
nggak bisa sama aja kayak kita mau naik, belajar naik sepeda, naik motor, atau, melakukan hal-hal, mmm, seperti berenang dan lain sebagainya, bawa mobil, tentu harus latihan. Nah, agar bisa lancar ya bisa, latihan dengan secara reguler gitu. Ini yang saya juga tekankan, pada diri saya sendiri gitu ya, kalau misalnya mau maju, mau lebih advance lagi dalam saya menggunakan bahasa Inggris, maka saya perlu berlatih. Nah, berlatihnya ngapain aja sih? What I did back then gitu ya, these are the list that I did, when I was in college dan juga pada saat saya masih SMA, kuliah gitu ya, dan sampai saat ini pun masih dilakukan. So, what I did, is to make English, as my lifestyle. Still doing it, I didn't stop gitu ya, karena kalau saya stop, kemampuan bahasa Inggris akan berkurang, akan memudar kalau tidak digunakan tentunya kan. Nah, jadi yang saya lakukan misalnya kayak watch movies without subtitles, atau misalnya subtitles-nya pun diganti bahasa Inggris agar saya bisa kayak, mmm, memastikan apa yang didengar sama yang diucapkan ya memang sama gitu. Lalu coba listen to some music, mungkin bukan kalau nggak suka dengerin lagu, mungkin bisa cek lyrics-nya gitu ya, atau bisa dengerin radio, podcast. Banyak banget saat ini di YouTube juga banyak sekali podcast-podcast yang, menarik gitu ya, yang berbahasa Inggris sehingga itu bisa menjadi pilihan untuk improve, your English skills. Membaca juga sangat penting karena kita tahu vocab atau kosakata ya dari membaca dan juga dari mendengar. Jadi baca baca bukulah, baca magazine, blogs, newspapers, atau berita online dan lain sebagainya. Mmm, itu sangat diperlukan agar memperkaya vocabulary kita. Nah, yang dulu saya lakukan yang, sampai sekarang juga masih sering saya lakukan adalah Eee, dulu nggak ada teknologi secanggih sekarang ya, ada handphone yang bisa rekam, dulu saya juga nggak punya, smartphone yang canggih-canggih gitu, so what I did was to talk to myself at the end of the day gitu, di setiap, eee, akhir hari saya akan men-summarize, what I did in that day gitu. Apa aja sih yang saya lakukan dari pagi, mmm, dulu nggak saya record tapi saya say out loud aja sebelum tidur dan gak ada yang dengerin juga sih waktu itu. Nah, dengan banyak berlatih, itu sangat membantu untuk, memfasihkan lidah untuk berbicara gitu ya. Dan setelah record kita bisa dengar dan juga compare. Kalau saat ini, zaman sekarang gitu, banyak banget akses-akses pembelajaran yang memungkinkan kita untuk merekam suara dan we can actually compare ourselves to, the native speakers gitu. Bagaimana cara si native speaker berbicara dan kita bisa membandingkan. Membandingkan bukan untuk melihat mana apakah ini baik atau buruk, tapi lebih kayak, membiasakan, "Oh, that's the way they, pronounce something, so that's actually how I should pronounce it." Kayak seperti itu. Jadi, ini yang saya lakukan dan saat ini dengan kemajuan teknologi, me-record suara kita sangat, sangat memungkinkan itu untuk dilakukan. Dan juga saat ini online resources banyak banget Bapak Ibu, banyak yang free maupun yang berbayar, mungkin kalaupun berbayar juga nggak terlalu mahal. Karena, ya memang bahasa Inggris it's everywhere. You can actually find it yourself if you want to improve yourself, the English skills. It's actually easy to get these days gitu, sangat mudah dan, eee, terjangkau. Nah, yang selanjutnya adalah make new friends dan carilah lingkungan atau find people to talk to yang juga berbahasa Inggris. Kalau misalnya di lingkungan kita, tidak di rumah misalnya nggak ada yang bisa bahasa Inggris, mungkin di kantor atau tempat kerja atau di sekolah, atau bisa juga online. Nah, ini yang dulu juga saya sempat lakukan, yaitu mencari teman-teman atau partner berbicara yang online. Jadi, apa ya, banyak hal yang bisa dikembangkan gitu. Kalau kalau kita ketemu orang baru, kita kenal budayanya,
kita bisa juga membahas kehidupan di negara sana dan itu fun banget untuk dilakukan. Jadi carilah teman berbicara sebanyak-banyaknya dalam bahasa Inggris. And learn words in phrases, jadi bukan in single words gitu ya. Jadi kalau misalnya kita belajar kata-kata baru tuh tidak dalam satu single kata-kata aja, tapi gunakan frasa gitu dalam belajarnya. Dan yang terakhir adalah jangan jadikan bahasa Inggris adalah beban, jadikanlah ini sesuatu pengalaman yang menarik. Jadi have fun when you learn the language. Oke, nah kalau tadi sudah ada action-nya nih, udah belajar, udah improve, udah tahu bahwa bahasa Inggris itu penting. Habis itu apa? Awareness udah ya tadi, oh bahasa Inggris itu penting. Action sedang dijalankan misalnya. Yang terakhir adalah acclaim. Acclaim itu apa sih? Maksudnya apakah saya menyatakan gitu bahwa saya bisa bahasa Inggris. Kalau self acclaim gitu kan, oh saya bisa kok bahasa Inggris, I can speak English gitu. Atau publicly acclaimed. Misalnya dia adalah public figure gitu ya, tokoh masyarakat, terus kita bilang, oh iya dia memang bahasa Inggrisnya bagus gitu ya. Misalnya kayak mungkin Maudy Ayunda, ada yang kenal Maudy Ayunda? Pasti kenal ya. Banyak orang yang memuji kemampuan bahasa Inggrisnya saat dia berbicara dan lain sebagainya. So it's publicly acclaimed gitu. Atau institutionally acclaimed. Misalnya di satu institusi kayak sekolah gitu ya, atau perguruan tinggi atau kantor, mereka melakukan assessment gitu secara institusional kepada para employee-nya atau students-nya. Nah, itu diakui secara institusional gitu ya. Nah, atau malah diakui secara global. Yang mana nih kira-kira? Oke, globally acclaimed adalah maksudnya bahwa pernyataan atau kita bilang bahwa kita bisa berbahasa Inggris itu diakui secara global. Caranya tuh kayak gimana? Oke, saya sebelum masuk ke situ mungkin teman-teman boleh nih masuk ke menti.com. Oke, saya mau coba lihat dulu kira-kira. Oke. Oke, ada yang sudah berhasil masuk? Oke, Bapak Ibu sudah berhasil masuk ke dalam menti.com-nya. Boleh kasih virtual reactions kalau sudah. Oke, ini sudah ada yang menjawab. Saya coba present dulu. Nah, kira-kira nih, what English language proficiency certificate do you have? Jadi, apa namanya sertifikat profisiensi bahasa Inggris apa yang Bapak Ibu atau teman-teman miliki? Apakah secara lokal atau institusi? Apakah yang diakui secara nasional? Atau sudah pernah mengambil yang diakui secara global? Oke, saat ini baru 12 orang yang berhasil masuk. Bapak Ibu silakan masuk ke menti.com, lalu gunakan kode tadi 8896713 atau bisa klik langsung link yang ada di chat. Di situ ada linknya, Bapak Ibu bisa silakan masuk ke dalam link dan juga menjawab pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan yang pertama, mayoritas masih secara lokal atau institusional ya. Baik, coba kita intip pertanyaan berikutnya. Nah, kenapa nih penting untuk memiliki sertifikat bahasa Inggris ya? Di sini tidak ada salah dan benar tentunya, namun mayoritas menjawab a good investment for my future, oke.
job requirement, dan score requirement. Oke. Ya, kenapa sih penting untuk memiliki sertifikat bahasa Inggris? Nah, yang terakhir, what are the types of assessment that you know for English proficiency? Oke. Jadi sudah ada dua-duanya ya yang pernah dengar ya, baik itu TOEFL maupun TOEIC. Jadi bukan barang baru lagi itu kedua tes ini. Nah, bedanya apa sih TOEFL dan TOEIC? Mungkin saat ini kita akan lebih banyak fokus ke pembahasan TOEIC karena tujuannya adalah untuk professional journey gitu ya, workplace English. Jadi kita akan fokus ke sana. Tapi betul bahwa assessment terkait bahasa Inggris dua-duanya diciptakan oleh ETS itu dari US Princeton dan kami mewakili kedua hal tersebut baik itu TOEIC dan TOEFL IBT di Indonesia sehingga memang dua-duanya benar valid gitu untuk English proficiency. Oke. Apakah masih ada yang kesulitan untuk mengakses Mentinya? Oke, mungkin saya boleh tanya ya, Bapak Ibu bisa raise hand atau apa namanya, bukan raise hand, memberikan reaction, virtual reactions. Apakah ada yang sudah pernah mengambil tes TOEIC sebelumnya? Boleh silahkan reaction-nya. Oke. Yang lain apakah sudah pernah? Pernah ya? Baik. Ibu Dewi Sartika, Bapak Hudian Sultoni, oke. Oke, baik kita lanjutkan ya, Bapak Ibu ke slide saya sebelumnya. Oke, jadi terima kasih sudah berpartisipasi di menti.com ini. Selanjutnya saya akan coba bagikan informasi terkait tes TOEIC-nya. Jadi kalau dari tadi kita sudah belajar nih, sudah sama-sama find out fakta-fakta tentang bahasa Inggris, lalu pentingnya seperti apa, dan saat ini setelah tadi ada action, lalu ada acclaim-nya apa. Apa yang harus dilakukan dan apakah kita diakui secara global atau ataukah itu self claim atau publicly claim gitu ya. Kita coba lihat. Nah, saat ini kita akan fokus nih ke pengenalan program TOEIC. TOEIC itu apa sih? Mungkin bagi yang belum pernah mendengar atau belum pernah mengambil tes TOEIC, TOEIC adalah Test of English for International Communication. Tes ini digunakan untuk mengukur gitu ya kemampuan non-native English speakers to communicate using English in the workplace and everyday life. Jadi fungsinya adalah untuk mengukur kemampuan non-native speakers tadi kayak siapa aja kayak kita ya, kayak orang Indonesia, orang Malaysia, mungkin Turki dan lain sebagainya. Banyak sekali Vietnam gitu ya, Filipina, negara-negara yang memang bahasa aslinya bukan bahasa utamanya bukan bahasa Inggris dan tes TOEIC ini digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggrisnya di dunia kerja, di workplace gitu ya, atau di percakapan atau kehidupan sehari-hari. Nah, ini bedanya dengan TOEFL, TOEFL mungkin lebih fokusnya kepada akademik. Jadi kayak kehidupan di kampus, perkuliahan, dan juga beberapa hal lainnya yang terkait akademi gitu ya, academic English. Nah, TOEIC lebih digunakan untuk workplace dan juga everyday life. Program TOEIC ini adalah sertifikat yang berlaku secara global atau internasional
valid selama 2 tahun. Kenapa sih kalau tes bahasa Inggris hanya valid selama 2 tahun? Karena tentunya bahasa adalah sesuatu yang berkembang atau malah berkurang gitu ya. Apabila setelah 2 tahun dia tidak digunakan, bisa jadi skornya malah turun. Tapi kalau setelah 2 tahun dia semakin sering menggunakan bahasa tersebut, maka kemampuannya akan meningkat gitu. Oleh karena itu dia nggak bisa valid selamanya, validnya hanya maksimal 2 tahun. Dan juga yang diujikan lebih banyak terkait dengan workplace settings. Jadi, bagaimana caranya berkomunikasi dengan rekan kerja, atau klien, bernegosiasi, emailing, atau pesan, apa namanya, barang ke vendor dan lain sebagainya. Banyak hal terkait dengan, pekerjaan, gitu. Nah, why is it so important gitu? Kenapa TOEIC itu, sangat penting? Karena ini adalah bentuk dari assessment, salah satu assessment yang bisa digunakan, assessment bahasa Inggris. Lalu ini juga bisa digunakan untuk evaluation. Misalnya saya sudah melakukan belajar selama 6 bulan sampai 1 tahun, seperti itu. Setelah saya selesai belajar atau improve bahasa Inggris saya mau evaluate nih. Itu bisa dijadikan juga bahan evaluasi ya. Skornya apakah meningkat atau tetap jalan di tempat atau malah turun. Lalu ada juga rekrutmen tentunya, banyak sekali perusahaan-perusahaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang menggunakan TOEIC sebagai salah satu persyaratan dan juga sebagai measurement gitu ya, apakah, apa namanya, pengen tahu nih karyawan saya atau, sekolah saya, anak-anak saya bahasa Inggrisnya ada di level apa gitu ya. Lalu juga digunakan sebagai persyaratan beasiswa atau, masuk ke kampus-kampus yang ada di luar negeri dan juga di dalam negeri. Misalnya kalau kita mau ke Taiwan atau kita mau sekolah di Jepang atau Korea, banyak sekali kampus-kampus yang mensyaratkan TOEIC sebagai salah satu syarat, bahasa Inggrisnya gitu. Dan juga tentunya untuk promotion atau career building seperti yang tadi saya sempat sampaikan, leadership biasanya semakin tinggi jabatan, tadinya dia masih, supervisor atau staff, lalu dia pengen jadi manajer, di beberapa perusahaan mereka akan minta diteskan atau diujikan bahasa Inggris karyawannya, agar bisa menyaring, apa namanya, aspek-aspek komunikasi dan juga lainnya gitu ya. Salah satunya adalah bahasa Inggris. Nah, ini beberapa hal yang bisa kami informasikan. Ini tentunya hanya sedikit dari ratusan informasi ya, bahkan lebih terkait misalnya scholarship opportunities gitu ya. Di sini ada beasiswa Kemdikbud Talent Scouting bagi dosen. Dia memiliki syarat untuk TOEIC-nya minimal adalah 605. Lalu juga ada misalnya kayak IEF Fellowship gitu ya in Japan 2023. Deadline-nya mungkin sudah selesai, tapi di situ dilihat ada English ability of TOEIC 800 gitu ya. Jadi ini sangat tinggi, cukup tinggi 800 skills-nya. Lalu selanjutnya scholarship opportunities di National Shinyi. Ini di University of Technology Scholarship for Indonesian ya. Di sini kurang lebih syaratnya adalah TOEIC-nya 500. Ini beberapa program lainnya juga yang menerima TOEIC seperti itu kampus-kampus kayak National University of Singapore dan juga Kyoto University dan lain sebagainya. Ini adalah Amgen Scholars Program. Nah, ini beberapa scholarship opportunities yang bisa didapatkan apabila kita memiliki skor TOEIC. Selanjutnya, untuk job opportunities, there are also many companies who put TOEIC as the requirement for their English requirement gitu ya. Contohnya di sini dari PT Honda Prospect Motor, dia mensyaratkan TOEIC minimum 550 bagi calon atau kandidat yang ingin bekerja di perusahaannya. Atau misalnya Jetstar, ini juga salah satu apa namanya, salah satu perusahaan aviasi yang sangat berkembang juga di Indonesia. Syaratnya mensyaratkan minimal TOEIC of 700 gitu ya. Lalu selanjutnya ada juga AirAsia, dia mensyaratkan salah satu apa namanya
persyaratannya adalah TOEIC dengan minimum 650. Jadi ini banyak banget sebenarnya yang bisa dieksplor, lebih banyak, pekerjaan dan juga kesempatan beasiswa yang menggunakan TOEIC sebagai salah satu, persyaratannya. Nah, ada yang kenal mereka kira-kira? Kalau ada yang kenal mungkin boleh diketik di chat bagi, eee, ini kayaknya anak-anak Gen Z ya atau millennials nih yang kenal sama 2, YouTuber ini. Nah, mereka ini juga, YouTuber ya, bukan bekerja yang, meng-apply pekerjaan seperti itu. Nah, mereka adalah Tomo yang sebelah kiri dan juga ada Jerome Pauline yang di sebelah kanan. Meskipun ini karena mereka di Jepang dan Jepang memang pengguna TOEIC yang sangat, masif ya di dunia, salah satu pengguna TOEIC yang sangat besar ada di Jepang. Mereka pun mengambil TOEIC gitu. TOEIC-nya Jerome di 965 dan juga Tomo di 950. Nah, mmm, meskipun mereka tidak bukan karyawan kantoran gitu ya atau seperti apa, mereka juga tetap menggunakan TOEIC untuk persyaratan. Bahkan, yang saya tahu misalnya Tomo dia pengen masuk ke sekolah pilot, maka ya sekolah pilot akan kembali mensyaratkan, TOEIC gitu ya. Aviation industry sebagian besar menggunakan TOEIC sebagai persyaratannya. Oke. Kalau Bapak ini, ada yang tahukah? Oke, boleh di-chat kalau ada yang, tahu siapa yang sedang berbicara di, mmm, ini, Sehli ya? Namjoon BTS, oke. Siapa dia? Ada yang tahu kenapa dia ada di sini, ada di layar ini? Jadi, ini adalah, lead-nya dari salah satu, boyband ya, BTS yang dari, K-pop Korea. Nah, RM kita biasanya dipanggilnya juga RM. Nah, beliau ini adalah salah satu, narasumber atau memberikan speech-nya di, UN gitu ya, eee, United Nation dan kalau dicek saat ini skornya dia setelah pandemi katanya dari, sebelumnya saya nggak hafal 700-an atau 800-an, tapi saat ini dia skornya kurang lebih 915. Kenapa? Karena dia terus improve. I think if you guys follow, his records gitu ya, dari yang sebelumnya sampai saat ini, his English is very well improved, he's well spoken juga, sangat, bisa menyampaikan voice-nya, thoughts-nya dengan sangat baik, menggunakan bahasa Inggris gitu. Dan terbukti dia diundang di, salah satu, acara penting di dunia gitu ya untuk memberikan speech-nya. Nah, sekarang kita akan fokus sedikit, dari tadi sebelumnya saya memberikan beberapa, fakta, dan juga hal-hal yang, terjadi gitu ya di luar sana. Nah, sekarang kan, fokus ke dalam TOEIC-nya. Jadi kalau tadi, apa sih itu TOEIC? Makanan apa sih itu TOEIC ya? Nah, TOEIC ini adalah, eee, Test of English for International Communication. Saat ini yang saya akan fokuskan adalah di bagian listening dan reading. Namun TOEIC sendiri ada 4, skills, tidak terbatas kepada listening dan reading, namun skill seperti speaking dan writing-nya itu diujikan terpisah. Nah, yang hari ini kita akan fokus kepada TOEIC, listening dan reading. Di dalam TOEIC listening dan reading ada kurang lebih 200 pertanyaan yang akan Bapak Ibu, dapatkan atau teman-teman dapatkan pada saat mengikuti tesnya. Ada 100 soal di bagian listening dan juga ada 100 soal di bagian reading. Ada bagian, di dalam listening there are 4 parts gitu ya. Part 1 is photographs, lalu we have question response, and the part 2 we have part 3 short conversations, dan juga di akhir adalah part 4 adalah short talk. Nanti kita akan lihat nih apa sih kayak gimana isinya kita akan masuk ke situ. Lalu di bagian reading ada 3 parts juga, ada incomplete sentences, text completion, dan juga reading comprehension. Kita akan lihat contohnya ya seperti apa. Nah, di listening test ada 45 menit yang disediakan untuk
kalian menjawab pertanyaan gitu ya, ada 100 soal dan aksen yang diujikan juga beragam, bukan hanya bahasa American English, but you will also hear British English, Canadian, Australian, dan lainnya. And they also have different accents, different word choices, and pronunciation as well. So for example, kalau di bahasa American English, mungkin Bapak Ibu teman-teman lebih sering dengar apartment, tapi kalau di dalam British English mereka biasanya menggunakan katanya tuh flat gitu ya, bukan apartment. Jadi artinya sama, bendanya sama, tapi cara kata yang dipilihnya juga beda. Lalu misalnya dalam bahasa Inggris American itu disebutnya mobile, British English menyebutnya mobile gitu. Jadi di dalam listening ini variasinya sangat banyak. Jadi bukan hanya American English yang Bapak Ibu teman-teman akan dapatkan. Lalu di bagian listening test, di sini ada photographs, ada 10 pertanyaan. Dan di photographs itu apa sih? Bapak Ibu akan melihat gambar, tuh ya, ada 10 gambar dan juga nanti akan ada 4 statements gitu. 4 statements terkait gambar tersebut dan statementnya tidak akan tertulis atau muncul di textbook Bapak Ibu dan hanya akan disebutkan sekali. Jadi benar-benar fokus pendengaran kita harus terjaga tuh. Gitu. Lalu ada question response juga. Nah, di question response itu kayak misalnya saya bertanya atau saya memberikan statement, dan nanti akan ada 3 responses yang follow that statement or question. Nah, si responsesnya ini bisa jadi respons yang apa distracting ya. Jadi bukan respon yang sesungguhnya atau yang benar gitu. Nah, itu juga sama, nggak ada teks atau apapun dan hanya diucapkan sekali. Lalu ada short conversation dan juga ada short talks. Nah, bedanya conversation sama talks itu apa sih? Conversation itu adalah pada saat misalnya kita mau memesan barang gitu ya, atau misalnya kalau di TOEIC yang sering juga diujikan, misalnya pada saat kita mau check in di hotel atau misalnya kita mau mengajukan meeting sama teman dan lain sebagainya. Jadi ada conversation, minimal ada 2 orang yang berbicara gitu. Sedangkan short talks biasanya akan muncul soal-soal kalau misalnya kita lagi di bandara atau misalnya kita lagi di stasiun kereta dan ada announcement. Kalau announcement kan satu arah, right? So nggak ada diskusi gitu, hanya mendengarkan saja. Atau misalnya iklan atau presentasi. Jadi banyak hal bedanya conversation dan talks itu adalah talk itu tidak 2 arah, hanya satu pembicara aja gitu. Oke. Nah, kalau kita mau masuk, kita mau latihan TOEIC itu seperti apa tesnya, kita bisa masuk ke dalam Menti lagi. Bapak Ibu silahkan boleh akses, jadi bisa tahu nih kira-kira isinya tuh seperti apa sih. Nah, di dalam Menti nanti jangan dijawab dulu Bapak Ibu. Jadi silahkan diakses dulu saja Mentinya. Tapi jangan langsung dijawab karena kan kalau audio berarti Bapak Ibu belum mendengarkan audionya ya. Oke, kita coba masuk ke dalam TOEIC quiz-nya. Oke, jangan ada yang jawab dulu. Saya coba share soal pertama ya. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan tuh di TOEIC ada photographs. Oke, sudah siap mendengarkan? Boleh dikasih virtual reaction-nya? Atau ada yang sudah berhasil masuk gitu? Di chat boleh dibagikan bagus untuk link Mentinya. Oke, jadi Bapak Ibu silakan masuk ke menti.com dan masukkan kodenya tadi ya.
Oke. Kodenya 36182422 dan juga sudah dibagikan linknya. Baik, saya coba play audionya. Saya coba play audionya untuk soal nomor 1 ya. Number 1. Look at the picture. Mohon maaf, terdengar nggak ya audionya dari tim ITC dan Mulia? Terdengar Ibu. Oke, saya lanjutkan ya. Number 1. Look at the picture marked number 1 in your test book. A. He's lighting a fire. B. He's riding a bicycle. C. He's working with a wheel. D. He's getting into a car. Oke. Sudah ada 11 orang yang menjawab. 12. Kita tunggu ya. Nah, kalau di TOEIC benerannya nih, tentu durasi menunggunya nggak selama ini ya. Jadi ini karena kita lagi perkenalan, jadi seperti itu gitu. I think we have more than 40 participants ya. So let's wait for others to join the menti.com. Ada yang butuh dengar sekali lagi? Mungkin? Kita coba play sekali lagi ya. Number 1. Look at the picture marked number 1 in your test book. A. He's lighting a fire. B. He's riding a bicycle. C. He's working with a wheel. D. He's getting into a car. Oke. Gak ada yang jawab A dan B ya. Jawabnya antara C dan D. Oke. So, what do you see in the picture? Ada yang boleh share di chat yang Bapak Ibu lihat di dalam gambar ini ada apa aja sih? What do you see in the picture? How many people are there? What are the nouns? Kata kerjanya, kata bendanya ada apa aja? Boleh dibagikan di chat. Okay, what do you see in the picture? I saw a man spinning a wheel. Oke, jadi noun-nya adalah wheel ya. Is there only one man? How many men? Okay. There are 2 men and a car wheel. Okay. So those are the verbs, yeah. How many wheels? Is it only one wheel or can you see other wheels back then? Okay, so what is the verb? Kira-kira verbnya apa? Kata kerjanya apa sih kalau kita lihat di gambar ini? Fixing. Ya. Jadi bisa ada yang tadi bilang fixing, ada yang bilang spinning ya tadi, spinning a wheel. Okay. So this is one of the samples di dalam TOEIC ya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa latihan menjawab soal TOEIC ini di bagian fotograf terutama dengan cara melihat gambar, dan pada saat you see the picture, you can try to identify the nouns, verbs-nya apa, how many people are there in the picture, lalu dia tuh ada di mana settingnya, apakah indoor, outdoor, dan lain sebagainya. Jadi latihannya bisa seperti itu.
Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 2 ya. Oke, jangan dijawab dulu, kita coba play audionya. Number 2. Do you know what time this bus leaves? A, It left 40 minutes ago. B, Sorry, I don't have time right now. C, In about 5 minutes, I think. Oke. Alright. Semua jawabannya C ya. Gak ada yang pilihan lain. Sudah dikunci nih, jawabannya C. Apakah perlu mengulang lagi atau sudah cukup satu kali? Kita coba dengerin sekali lagi ya. Number 2. Do you know what time this bus leaves? A, It left 40 minutes ago. B, Sorry, I don't have time right now. C, In about 5 minutes, I think. Okay, let me show you the text. So this is the text. Do you know what time this bus leaves? Gitu ya. Jadi pertanyaannya itu, do you know? It's a yes or no question, right? So biasanya kalau ditanya apakah kalian tahu nggak jam berapa jalannya bis ini gitu, kan mungkin kita bisa jawab iya atau tidak gitu ya. Tapi dalam tes TOEIC itu nggak segampang iya dan tidak gitu ya menjawabnya. Akan ada jawaban-jawaban yang lebih kompleks lagi. Nah, pilihan A tentunya kurang tepat ya, karena ini kan dia ngomong jam berapa, tahu nggak sih jam berapa bis ini jalan? Berarti kan bisnya masih di depan dia ya gitu. Dan kalau misalnya A udah jelas beda, tidak tepat karena it left 40 minutes ago, artinya ya udah pergi 40 menit yang lalu. So it's talking about other bus gitu ya. Nah, yang B, sorry, I don't have time right now. Ini adalah distractor pada saat Bapak Ibu mengerjakan TOEIC nih. Di sini kan ditanya, do you know what time? Jadi ada pengulangan kata time di dalam pilihan jawaban, dan that's actually a distractor. So when you're not focused listening to the question, bisa jadi kepilih tuh CB karena ada time tuh tadi I listen to the word time. Jadi bisa pilih lagi kata time yang B. So that's not true. The last one is C. Number In 2. about 5 minutes. Do you know what time this bus leaves? Yeah. A, So the answer is C. In about 5 minutes. Tadi mayoritas sudah menjawab di C ya. Ada yang menjawab A. It's okay. Yang betul jawabannya adalah C ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke part 3 ya. Di part 3 ini adalah short conversation. Jadi akan ada, Bapak Ibu akan mendengar 2 orang berbicara gitu ya. Kita coba dengarkan conversation-nya seperti apa. Wah, udah ada yang jawab. Belum. Audionya belum di-play, Bapak Ibu. Kita coba dengerin sekarang ya. Oke. Are you ready? Kita play the audio, nanti silakan dijawab pertanyaannya. Jangan langsung dijawab sekarang ya. questions 1 through 3 refer to the following conversation. Our new laptop isn't selling very well. Sales are down 7% compared to last month. Well, perhaps we should increase our advertising budget. We already spend a lot on TV and radio ads. I'm not sure if more advertising will make a big difference. You may be right. Since we're talking about a high-tech product, perhaps we need to improve our website.
Number 1. What problem are the speakers discussing? Number 2. Where do the speakers probably work? Number 3. What does the woman suggest? Oke. Wah, rame ya. Pertanyaan yang nomor 1, what problems are the speaker discussing? Oke. A, difficulties with new technology, not enough budget, a decrease in sales, delivery of their new laptops. Oke, kira-kira masih ada yang mau jawab nggak nih? Atau sudah semua menjawab? Kita coba cek ya, jawaban yang benar apa di sini. Oke, so it's C. Congratulations bagi yang menjawab C. Tadi kalau misalnya Bapak Ibu dengar, ingat gitu ya, bertambah nih yang jawab C-nya. Oke. Apa namanya? Dia bilang sales are down by 7% or something if I'm not mistaken. Artinya down di situ adalah decrease atau pengurangan gitu ya. Salesnya lagi berkurang nih. So the problems actually is a decrease in sales gitu. Oke, selanjutnya ya. Saya lihat yang pertanyaan nomor 2, where do the speakers probably work? Oke, betul. Tadi ada at a computer company. Kita cek jawabannya, yang betul adalah A. Tadi ada dengar kata advertising and TV station ya. It's true, itu adalah distractor, Bapak Ibu. Jadi kalau didengar, belum tentu itulah jawabannya. Itu adalah distractor atau pengecoh gitu ya. So the right answer for this question is at a computer company because dia kan membahas tentang salesnya gitu. Yang dijual adalah si laptop. So the right answer is at a computer company. So this is the last question from that conversation. What does the woman suggest? Oke, ini saya tunggu dulu ya karena masih banyak yang jawab. Oke, masih ada yang mau jawab? What does the woman suggest? Is it to increase the advertising budget by 7% or improving their new laptops or improving the website? Sudah atau ada yang mau nambah jawabannya? Okay, the answer to this question yang benar adalah D ya, improving their website. Jadi betul bahwa tadi dia bilang kan, let me replay that again. Right. Since we're talking about a high-tech product, perhaps we need to improve our website. That's exactly what she said gitu ya. Jadi dalam TOEIC juga nggak selamanya distracting gitu, tapi kalau disebutkan ya bisa jadi itu jawabannya. So ya memang harus fokus mendengar gitu ya, the right answer-nya apa. Kita lanjut ke berikutnya. Ini belum ada, tapi sudah ada yang jawab. Kita coba dengerin dulu ya. So let's listen to the talk. Ini adalah talk Bapak Ibu, apa namanya, semacam kayak announcement gitu. Mari kita dengarkan ya. C. Travel information. Questions 1 through 3 refer to the following announcement. Attention, ladies and gentlemen. We will soon be leaving JFK International Airport. Please note that the captain has turned on the fasten seatbelt sign. We ask you to stow all carry-on luggage in the overhead compartment or under the seat in front of you. Please make sure that your tray table is locked in the upright position and that your seat backs are also in the upright position. And please check that all electronic equipment is turned off, including cell phones. Switching them to airplane mode is not enough. Thank you and have a good flight. Number 1. Where is this announcement being made? Number 2. When is this announcement being made?
Number 3. What must be done with all cell phones? Oke, nah kalau di bagian part 3 dan part 4, yang perlu diingat dan perlu diperhatikan adalah pertanyaannya. Apa sih yang ditanyakan gitu ya? Tadi nomor 1 pertanyaannya adalah where is this announcement being made? Maka yang ditanyakan adalah lokasi, right? Nah, bagi yang menjawab D ada 17 orang, bagi yang menjawab D boleh nggak di chat gitu ya? Why did you choose D? Clue apa yang kalian dengar pada saat audionya berputar gitu? Apa yang buat kalian pilih D? Oke, ada JFK Airport. Thank you, Erdastia, ada Yunita. Oke, so you heard that's apa namanya clue-nya adalah airport. Good. So right, it's the answer. The answer for this question is D. Oke, selanjutnya. When is this announcement being made? Most of you guys said A at the beginning of the trip. Nah, bagi yang menjawab A, why did you choose A? What was the clue? Why did you choose A? Have to turn off the phone. Instruction about seatbelt. Turn off the phone. Really? Oke, kita coba dengerin sekali lagi ya. Kita coba lihat sekali lagi. Why A? Refer to the following announcement. Attention, ladies and gentlemen. We will soon be leaving JFK International Airport. Please note that the captain has turned on the fasten seatbelt sign. We ask you to stow all carry-on luggage in the overhead compartment or Mas, apa? Kenapa? Have a safe flight before we leave the airport. Enjoy your trip. Yes, that's it, yeah. Soon leave JFK Airport. Yes, Salin. So that's actually the clue. So thank you for listening to details, gitu ya. Jadi memang pada saat mendengar tuh mesti fokus dan that's right. Yang benar dari pertanyaan ini adalah A, gitu ya. Dan yang terakhir adalah pertanyaannya what must be done with all cell phones? Nah, ini agak-agak apa namanya tricky ya soal ini karena actually ada background knowledge pada saat kita naik pesawat. Kalau kita kan di handphone ada si airplane mode ya, kayaknya bisa jadi itu adalah jebakan yang paling gampang kena nih gitu. They must be put on airplane mode. Kalau misalnya kita dengar sekali lagi tadi, dia sampaikan di situ. or under the seat in front of you. Please make sure that your tray table is locked in the upright position and that your seat backs are also in the upright position. And please check that all electronic equipment is turned off, including cell phones. Switching them to airplane mode is not enough. Ya, dia sempat sambutkan tuh airplane mode, tapi sebenarnya maksudnya adalah switching them to airplane mode is not enough. Jadi has to be completely off. So betul lagi teman-teman yang menjawab D, the right answer is D for this question. Oke, ini adalah bagian listening nih. Kira-kira gimana teman-teman? Susah atau gampang? Boleh di-share di chat. Is it easy for you or it's quite challenging or it's tricky? Yay. Right. Easy, yang susah grammar. Oke. Oke. Yang susah grammar, iya. Jadi yakin grammar susah. Grammar tuh bukannya orang Indonesia paling jago ya sama grammar. Kayaknya kita coba nanti bagian reading ya. Kita masuk ke bagian reading di sini. Oke. Nah, balik lagi ya ke Canva. Sorry. Skip dulu. Ini yang tadi kita sudah kerjakan.
Ini adalah beberapa listening strategies ya. When you take the TOEIC test, of course, you need to be familiar with the question types. You know what parts that you're facing. Uh, try to predict gitu ya. Scan the picture. Tadi saya bilang kalau ngelihat gambar, coba di-scan apa isinya apa aja sih the picture. Do they have nouns? What are the nouns? What are the verbs? Gitu ya. Actionnya apa? Dan lain sebagainya di gambar tersebut. And try to predict kira-kira bakal dengerin kalimat apa sih gitu. Lalu practice listening for gist, purpose, dan juga context. Practice listening for specific information. Tadi kan ada yang bilang, makanya saya tanya, what was the clue when you said at the beginning of the journey atau the trip gitu ya. You said soon leave gitu ya. We will soon be leaving JFK International Airport. So that's the specific information and try to practice making an inference. Beware of distractors karena itu paling bahaya banget sebenarnya. Ingat kata-kata yang similar sounding, yang kedengarannya sama, mirip, atau terulang lagi, itu belum tentu jawaban yang tepat gitu ya. Jadi beware of distractors, try to guess, do not leave a question blank gitu, harus diisi. Dan yang paling penting dari listening strategies adalah ilmu ikhlas ya teman-teman, karena nggak ada lagi tuh balik ke soal berikutnya, sebelumnya, karena akan langsung ke soal berikutnya. So when you cannot answer that particular question, let it go and move on gitu. Jadi jangan stuck di mikirin yang tadi apa sih jawabannya gitu. So just let it go. Okay. That's for the listening. Now we will go to the reading. Di reading ada 75 menit, 3 bagian dengan 100 pertanyaan yang terkait dengan daily topics, business context. Tadi benar juga ada grammar and vocabulary di dalam reading. Dan juga ada comprehension. Highest score-nya adalah 495. Jadi listening and reading combined will be 990 gitu ya. In the reading test, you will get 3 parts. Ada incomplete sentences, and also you will get the text completion. Bedanya apa nanti kita lihat sama-sama. Dan yang terakhir adalah reading comprehension. Nah, di reading comprehension itu juga menarik banget ya. Ada 2 part. Part pertama yang single passage, yang hanya satu artikel aja, dan akan ada pertanyaan yang mengikutinya. Nah, part yang berikutnya yang lebih challenging lagi adalah satu artikel itu bisa, satu set soal itu ada 2 artikel atau bahkan 3 passages. Jadi benar-benar challenging banget. Nah, apa aja sih teksnya yang kalian akan temukan? You'll find emails, brochures, regulations, dan announcement, kadang juga iklan, advertisement, lalu juga letter, dan lain sebagainya. Ada CV, dan lain-lain gitu. Jadi benar-benar related sama workplace English dan juga daily activities gitu ya. Coba kita intip nih soal reading. Nah, when you take a reading test, ini karena kita bukan belajar TOEIC lagi sesi belajar, ini perkenalan. Maka pada saat kalian mengerjakan incomplete sentences di part 5, kalian harus tahu apakah jenis soal ini adalah soal vocab, mengujikan vocabulary kalian, atau mengujikan grammar kalian. Low your voice. Apakah suaranya kekencangan atau suaranya malah kepelanan ya? Mohon maaf, teman-teman, apakah aman suaranya? Kalau dari saya aman sih sebenarnya, Ibu. Oke, baik. Saya lanjutkan dulu ya, teman-teman. Iya, Oke, silakan. kita lanjutkan. Terima kasih. Nah, for example, this question ada 2 pertanyaan di sini. Yang satu mengujikan vocabulary kalian. Kenapa? Karena list jawabannya adalah sama-sama kata benda gitu ya. Product, send, sale, trend itu semuanya adalah kata benda gitu ya, noun. Jadi noun apakah yang paling tepat untuk mengisi pertanyaan itu? Sedangkan di yang sebelah kanan saya, yang grammar,
Dia kan nanya pilihan jawabannya tuh mirip-mirip semua. Responsible, responsibly, responsive, responsibility. Itu dari satu apa namanya kata dasarnya adalah response gitu ya. Nah, kira-kira dan mereka beda-beda part of speech semua tuh, beda-beda fungsi. Yang satu responsible adjective, yang kedua apa, yang ketiga apa, dan keempat apa. Nah, soal pertama yang di sebelah kiri, yang vocabulary, kira-kira ada yang tahu nggak jawabannya apa? Kita coba cek ya di chat. Kalau ada yang bisa menjawab, silakan dijawab di dalam chatnya. A growing trend, oke. So it's trend ya. Yang lain gimana jawabannya? Silakan dituliskan di chat box. A growing ... in the cosmetics industry is the use of natural and organic ingredients. Jadi sesuatu a growing ini apa nih? Lihatnya ke sini aja ya. Di depannya ada artikel. Ya, growing itu adalah kata sifat. Apa namanya artikel ini? Apa namanya si artikelnya? Bendanya growing kata sifat mengisi apa nih? Noun-nya gitu ya. Apa sih yang lagi meningkat? Apakah produk? A growing product in the cosmetics industry is the use of natural and organic ingredients. Itu tidak tepat ya. Ataukah a growing scent? Enggak juga. Apakah scent itu bisa growing? Tahu nggak artinya scent itu apa? Atau a growing cell? Nah, kalau misalnya kalian udah tahu nih kira-kira apa yang paling tepat untuk mengisi ini, maka yang tidak tepat silahkan di-eliminate. Misalnya kayak pilihan B ya, itu udah pasti kan kemungkinan besar salah, jadi kita eliminate. Lalu tinggal 3 gitu. Nah, pada saat menjawab soal juga gitu. Jadi kalau pada saat kalian membaca dan udah tahu kira-kira mana yang salah, itu di-eliminate aja. Jadi jawaban yang tepat adalah trend buat yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan boleh dijawab. The Park Service asks visitors to behave ... and show respect for wildlife. Kira-kira apa? Boleh dibantu jawab di chat. Dan ini tidak mengurangi apapun ya, tidak ada salah. Maksudnya salah pun nggak apa-apa gitu. So what is the right answer? Terima kasih Dwi Ramadan sudah menjawab. Yang lainnya masih ditunggu. Jadi artinya apa sih di sini kalau kita lihat the park service, apa namanya petugas parknya gitu ya meminta visitors atau pengunjung untuk bersikap gitu ya and show respect for wildlife. Nah, yang tepat untuk mengisi soal itu adalah adverb gitu ya atau keterangan. Jadi kita harus behave seperti apa sih dengan sopan. Maksudnya gitu kan, meminta para pengunjung untuk behave dengan baik gitu ya, dengan sopan dan menunjukkan respect kepada wildlife. Nah, pilihan yang tepat untuk jawaban pertanyaan ini adalah be responsibly gitu. Oke, so ini adalah contoh incomplete sentences. Kita mungkin nggak akan bahas tips and triknya, tapi saya akan lebih banyak menampilkan si contohnya aja. Bahwa misalnya kayak TOEIC Reading Part 6, ini adalah text completion. Bapak Ibu nanti akan menemukan teks. Ini contohnya adalah semacam ini ya, email. Seperti itu. Kenapa kita tahu ini email? Karena di sini ada staff at verbotechinc.com. Seperti itu, dan ini adalah salah satu contohnya email. Ini bedanya sama yang sebelumnya, part 5. Kalau tadi kita kalimatnya diujikan satu-satu, kalau di sini ada teks dan ada beberapa nomor yang diujikan atau hilang, kata-kata yang hilang di situ. Dan yang diujikan tetap sama, apakah itu vocab ataukah grammar gitu ya. Kita nggak akan menjawab sejauh itu. Nah, yang terakhir di sini adalah TOEIC Reading Part 7 atau text completion.
Ini contoh salah satu teks yang ada di TOEIC, gitu ya. Ini single text, artinya dia berdiri sendiri dan nanti akan ada pilihan jawaban yang mengikuti teks ini, gitu. Jadi reading comprehension yang diujikan di sini. Kalian harus skimming dan scanning dengan cepat pada saat membaca teks dalam reading karena cukup banyak jumlah soalnya. Nah, jadi dalam reading strategies di sini balik lagi kalian harus be familiar with the question types, the instructions and how to answer, lalu identify keywords-nya. Apakah yang diujikan ini vocab atau grammar, gitu ya. Practice skimming the text, the questions and choices. Nah, biasanya nih kalau ditanya, Mbak, strateginya apa kalau pada saat menjawab reading comprehension? Kalau part 7 ini, bukan text completion ya, ini reading comprehension. Di part 7 ini, saya akan membaca seluruh teksnya dulu, cepat-cepat gitu ya, baru lihat soal. Ada beberapa orang yang lebih nyaman baca soal dulu, terus lihat ke teks. Buat saya itu bisa juga, tapi agak buang-buang waktu karena harus lihat soal terus balik ke teks. Mastiin lokasi jawabannya di mana. Tapi kalau kalian udah baca seluruh teksnya secara cepat aja, nggak perlu tahu semua artinya gitu ya. Pada saat kalian lihat soal, you can actually locate where you can find the answer for the question gitu. Jadi kalau saran atau tips dari saya, baca dulu dengan baik gitu ya, skimming dan scanning dengan cepat, baru nanti coba jawab soalnya. Oke, practice scanning juga and locate the information needed, dan eliminate incorrect answers, and always try to guess. Jangan dikosongin jawabannya, karena penting gitu ya untuk menjawab semua soal. Dan yang terakhir, how to get a high score. You need to be familiar with all question types, the instructions, and how to answer-nya. Focus on scoring the easier parts dulu, cari yang paling gampang dulu. Kalau listening jangan dicari ya, karena emang harus diikutin gitu kan. Pada saat reading maksud saya ini, focus on scoring the easier parts. Don't waste time when you get stuck on a question. Move on and try to make English as your lifestyle. Listen and read every day and try to guess better than zero. Okay, so that's actually the end of today's my session. And this is our social media. If you want to get to know more about the TOEIC program, our ITC, what ITC does in Indonesia, our program and services, and also if you want to learn English and you want to explore and expose yourself to the language, you can go to the ed.indonesia.com to get more information about learning, the online learning, and go to International Test Center untuk if you need more information on the YouTube channel. Yes, thank you. It's great to meet you all today, and thank you for coming. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Dini atas materi yang sungguh insightful ya. Saya yakin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian juga merasakan hal yang sama ya. Bener ya, boleh kasih reaction-nya. Say thank you kepada Ibu Dini. Terima kasih. Terima kasih. Yes. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, kita sekarang masuk ke sesi tanya-jawab. Jadi, bagi yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand di fitur yang sudah ada di Zoom, atau langsung ketik pertanyaannya di kolom chat ya. Bapak, Ibu yang ingin bertanya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Oke. Udah paham semua kayaknya ya, Salim. Iya, luar biasa sekali ya, Ibu. Kayaknya gitu, semoga. Mungkin lebih ke tes TOEIC lagi kali ya, Bu, kayak tadi ya. Boleh. Oke, wow, sepertinya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang hadir webinar hari ini udah sangat puas ya, Ibu, dengan materi yang dibawakan. Baiklah, kalau begitu sesi Q&A-nya, oke, saya tunggu 1 menit lagi ya, Bapak, Ibu ya. Mungkin ada yang lagi menulis gitu ya. Oke, ayo 1 menit Bapak, Ibu yang ingin bertanya.
Atau kita mau kembali ke sesi mencoba pertanyaan TOEIC? Ayo, Bapak Ibu silakan. Oke. Sepertinya tidak ada ya. Baiklah, kalau begitu terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dini untuk materinya, pastinya sangat berguna buat kita. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah mengetahui ya tentang apa aja sih tes TOEIC dan apa yang perlu kita persiapkan dan sebagainya macamnya, mari sama-sama kita kupas tuntas program-program bundling Millia Lab X ITC yang akan dijelaskan oleh Kak Erika selaku Marketing Support dari Millia Lab. Oke, untuk Kak Erika, saya persilahkan. Silakan, Kak. Baik, terima kasih Kak Selin. Sebelumnya mungkin sebelum saya menjelaskan, saya ingin bertanya suara saya terdengar dengan jelas, Kak? Ya, terdengar dengan jelas Kak Erika, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Mungkin sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada narasumber kita pada hari ini, Ibu Dini, atas sharingnya yang sangat luar biasa mengenai pentingnya bahasa Inggris untuk perkembangan dan kelancaran karir profesional kita, serta bagaimana cara kita mengimprove kemampuan berbahasa Inggris kita. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya izin untuk melakukan share screen terlebih dahulu. Baik, untuk share screen saya, apakah sudah terlihat? Sudah, Kak Erika. Oke, tunggu sebentar. Baik, mungkin sebelumnya saya izin perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Rika, selaku Marketing Support dari Millia Lab. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa program bundling dari produk ITC dengan produk Millia Lab. Yang mana mungkin di sini dapat Bapak Ibu sekalian lihat salah satu produk dari ITC, di mana yang pertama di sini ada TOEFL Young Student Series, yang merupakan tes sertifikasi untuk uji kompetensi kemampuan berbahasa Inggris yang berstandar global resmi dari ITS atau Educational Testing Service, yang mana tes ini ditujukan untuk siswa-siswi pada jenjang K12. Yang mana mungkin dapat Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian lihat pada slide selanjutnya. Nah, berikut ini merupakan detail bundling produk antara TOEFL YSS ITC dengan Millia Lab yang dinamakan dengan paket Star Lab with ITC TOEFL, yang mana pada paket ini nantinya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian akan mendapatkan 5 lisensi akun premium Millia Lab Creator untuk masa aktif selama 1 tahun, 20 kacamata VR, 3 kelas virtual aktif, sertifikat VR Educator, pelatihan yang akan dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan, 1 kali secara luring dan 2 kali secara daring. Kemudian nantinya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian juga akan berkesempatan untuk melakukan tes TOEFL, baik TOEFL Junior maupun TOEFL Primary sebanyak 1 kali. Kemudian juga akan ada laporan nilai hasil tes. Kemudian ada sertifikat hasil tes TOEFL, handbook untuk TOEFL, dan ada pada paket siswa-siswi yang mengikuti tes ini, nantinya tes ini akan dapat diikuti oleh sebanyak 60 siswa. Kemudian produk selanjutnya dari ITC yaitu ada tes TOEIC, yang mana di sini akan ada tes listening dan juga reading certification yang merupakan tes uji kompetensi kemampuan berbahasa Inggris yang diperuntukkan bagi para profesional, baik Bapak Ibu guru atau dosen, maupun para mahasiswa yang ingin menguji kemampuan berbahasa Inggrisnya sebelum terjun langsung ke dunia kerja, yang mana
produk ITC ini dibandingkan dengan produk Milea Lab. Di sini ada terbagi menjadi dua, yaitu ada School Package Star Lab with ITC TOEIC, dan juga ada Enterprise and Higher Education Package Star Lab with ITC TOEIC. Mungkin dari kedua paket ini dapat dilihat perbedaannya, yang mana untuk pertama, yang School Package, nantinya sekolah akan mendapatkan 5 lisensi akun premium Milea Lab untuk 1 tahun, sedangkan untuk Enterprise or Higher Education, nantinya perusahaan atau universitas akan mendapatkan 10 lisensi akun premium yang berlaku untuk 1 tahun, kemudian untuk School Package akan mendapatkan 20 kacamata VR, dan untuk yang Enterprise or Higher Education Package akan mendapatkan 40 kacamata VR lengkap dengan 40 Bluetooth controller serta 1 buah Oculus. Dan nantinya kedua paket ini akan sama-sama mendapatkan kelas virtual aktif dan juga mendapatkan unlimited classroom serta juga akan mendapatkan tes TOEIC dan juga pelatihan sebanyak 3 kali pertemuan. Dan nantinya juga para peserta akan mendapatkan handbook terkait tes TOEIC tersebut. Kemudian di sini selanjutnya ada produk yang ketiga dari ITC, yaitu English Discoveries atau ED, yang merupakan paket komplit untuk belajar berbahasa Inggris dengan menggunakan metode blended learning yang dapat dilakukan melalui platform yang dikembangkan oleh Edusoft. EDI sendiri diperuntukkan baik bagi para siswa maupun bagi para mahasiswa yang ingin belajar berbahasa Inggris secara mudah dan cepat. Untuk detail bundling dari produk antara EDI ITC dengan Milea Lab dapat Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian lihat pada slide berikutnya. Nah, di sini bundlingnya akan dilakukan dengan paket individual license with English Discoveries, yang mana nantinya pengguna akan mendapatkan lisensi individual untuk 3 bulan dengan pembuatan konten VR maksimal 25 konten. Kemudian nanti pengguna akan mendapatkan unlimited classroom dengan 2 kelas virtual aktif. Kemudian juga nantinya para pengguna akan berkesempatan untuk mendapatkan English Discovery subscription selama 3 bulan dan English Discovery placement test sebanyak 1 kali tes, serta akan mendapatkan 1 ED course berdasarkan hasil tes yang didapatkan, serta sertifikat hasil dari tes ID yang sudah dilakukan. Yang mana semua benefit yang sudah disebutkan sebelumnya itu dapat diperoleh dengan harga spesial, yaitu sebesar Rp1 juta saja. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai detail kolaborasi antara Milea Lab dengan ITC, yang mana mungkin nantinya jika para peserta webinar pada hari ini memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai paket-paket bundling Milea Lab X ITC, dapat langsung ditanyakan pada kolom chat atau dapat menghubungi kontak yang tertera pada slide ini. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Kak Erika untuk penjelasannya mengenai program ITC X Milea Lab. Untuk Bapak, Ibu, dan rekan sekalian ditunggu ya partisipasinya. Baik, tidak hanya itu saja, peserta webinar Unlocking Sukses hari ini dipersilahkan untuk mengisi presensi melalui link yang telah dibagikan tim di kolom chat. Bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang telah mengisi presensi, nanti akan mendapatkan sertifikat ya. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dini Larasati untuk materi yang sungguh keren, menyenangkan, dan sangat insightful ya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan sekalian. Besar harapan kami webinar Unlocking Sukses bermanfaat dan menambah wawasan kita dan membakar semangat untuk mengupgrade diri. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kami di @itc.id serta @milialab, @sintaVRid, @pendekarVR karena akan banyak informasi menarik dan juga kuis-kuis setiap bulannya. Baiklah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, sama-sama kita berfoto yuk. Silakan dibuka fitur kameranya masing-masing ya untuk kenang-kenangan nih Bapak, Ibu. Boleh untuk menyalakan kameranya. Oke, wow, banyak sekali ya, luar biasa. Mungkin yang sudah pakai laptop ataupun pakai HP, bisa menggunakan background
background virtual reality yang sudah dibagikan di grup oleh panitia ya. Oke, wah luar biasa. Oke, untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang belum menyalakan, ditunggu ya. Boleh dibantu oleh Kasita. Oke, semua sudah siap? Dipersiapkan gaya terbaiknya. Saya akan hitung. 1, 2, 3. Oke, boleh ditahan. 1, 2, 3. Oke, gaya terakhir ya Bapak Ibu. Oh, Ibu Dini mau gaya seperti apa ini, Ibu? Enggak, apa aja boleh. Apa aja boleh. Oke, oh love, ikuti Ibu Dini ya. Ayo. 1, 2, 3. Wow, luar biasa sekali. Oke, jangan dimatikan kameranya Bapak Ibu ya. Senang sekali akhirnya bisa melihat ya wajahnya secara langsung. Luar biasa sekali. Terima kasih, saya Selin Krista, pamit undur diri. Sekali lagi, Milelab dan ITC berterima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih juga kepada Sejuta Cita sebagai partner dalam program kami. Selamat sore, sampai bertemu di program Milelab X ITC Academy berikutnya. Salam bahagia semuanya. Terima kasih Bapak, Ibu, dan semuanya. rekan-rekan. Sehat-sehat Terima ya, Bapak Ibu kasih, semuanya. sehat-sehat. Terima kasih.